Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya dalam program Renungan Pagi Suplemen Jiwa yang menyehatkan, menyegarkan, dan meneduhkan jiwa kita. Sebelum kita memulai aktivitas dan pekerjaan kita pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara semua dimanapun berada untuk memulai bersama-sama dengan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan akan selalu mengingatkan kita bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan di tengah-tengah banyak tantangan, masalah, persoalan yang kerap kali datang menghampiri hidup kita. Bapak Ibu, sebelum kita mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Sepanjang malam boleh kami lewati, hingga pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan selamat, dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Jikalau ada di antara kami ya Tuhan, bangun dalam keadaan yang tidak baik, kami berdoa Tuhan melimpahi kami dengan rahmat-Mu, sehingga kami boleh kuat kembali dan kami boleh melakukan aktivitas kami yang ada di depan kami. Terima kasih ya Tuhan, kuduskanlah hati, pikiran, dan perasaan kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu memberikan pengertian bagi kami, bagaimana kami harus hidup sebagai orang-orang yang percaya akan Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara semua untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari surat Paulus kepada Timotius, yaitu 2 Timotius 3 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Sekali lagi 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Bacaan kita hari ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius sebagai anak rohaninya yang juga mengemban sebuah tugas dan tanggung jawab pelayanan, agar ia menjadi kuat dalam menghadapi tantangan, masalah, persoalan, bahkan penderitaan baik secara fisik maupun secara rohani. Rasul Paulus menasihatkan agar mereka tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan dapat memberikan kekuatan dan pengertian kepada kita bagaimana kita harus hidup. Firman Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan pada saat kita menghadapi masalah persoalan yang sedang terjadi. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa hendaklah engkau tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang telah engkau terima dan yang engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bukanlah sebuah nasihat yang biasa saja, tetapi ini adalah sebuah nasihat yang luar biasa, yang mengandung makna yang begitu dalam bagaimana kita menjalani kehidupan kekristenan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, banyak sekali hal-hal bisa saja terjadi tanpa kekuatan, tanpa pengertian, tanpa pemahaman dari kebenaran firman Tuhan, mungkin kita pasti akan gagal. Ya, sekali lagi firman Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita
Oleh karena itu, ingatlah apa yang sudah kita terima dari firman Tuhan. Ingatlah apa yang sudah kita pelajari. Ingatlah apa yang sudah kita dengar dari khotbah-khotbah daripada hamba-hamba Tuhan. Dan mengingat mereka selalu. Bahkan dalam doamu, supaya mereka yang dengan berjeli lelah menyampaikan firman Tuhan, memperoleh kekuatan juga dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sekali lagi mengingatkan kepada Timotius di dalam ayat yang ke-15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Jangan sampai pengenalan kita terhadap kitab suci menjadi sia-sia karena kita tidak lagi bertekun untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu memiliki manfaat yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manfaat firman Tuhan itu dituliskan di dalam ayat yang selanjutnya, khususnya di dalam ayat yang ke-16, yaitu segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah manfaat firman Tuhan, ya. Supaya kita memperoleh manfaat ini dalam hidup kita, ya, maka kita sekali lagi kita harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan itu sendiri, ya. Kita sudah menerima firman Tuhan, kita sudah menghidupi dan meyakininya, dan bahkan kita selalu diingatkan terus-menerus oleh para hamba-hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Mari kita ingat itu, saudara. Ya, ada dua hal penting, ya, yang akan terjadi ketika kita selalu berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan hikmat. Ya, dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-15, ya, bahwa firman Tuhan atau kitab suci dapat memberi hikmat kepadamu. Ya, apa fungsi hikmat itu? Hikmat itu adalah untuk membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Hikmat berfungsi untuk membedakan mana ajaran yang sehat, mana ajaran yang salah. Hikmat memberikan kepada kita pengertian apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tolak. Ya. Hikmat juga akan memimpin kita kepada sesuatu hal yang tidak mungkin kita dapat mengerti. Memimpin kita kepada sesuatu hal yang tidak kita pahami, namun kita memperoleh pengetahuan yang benar. Itulah hikmat. Ya. Tanpa hikmat kita tidak akan pernah mengerti segala sesuatu. Tanpa hikmat kita tidak akan pernah mampu memilih dan membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana kehendak Tuhan, mana kehendak manusia. Mana ajaran sehat dan mana ajaran setan. Nah, ini penting, saudara. Ya, ketika kita mendalami firman Tuhan, mempelajarinya dengan bertekun, maka kita akan tahu membedakan mana yang berasal dari Allah, mana yang bukan berasal dari Allah. Terutama ketika kita menghadapi penyesatan-penyesatan yang sedang terjadi di antara kita. Begitu gencar, saudara-saudara, mereka mencoba untuk memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Seakan-akan kebenaran firman Tuhan itu adalah sebuah kepalsuan dan kebohongan, adalah sebuah karangan manusia yang tidak memiliki makna. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, penting bagi kita untuk memiliki pengetahuan, pengertian yang benar akan firman Tuhan, supaya kita bisa memberikan jawab atas setiap tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak mempercayai Alkitab sebagai firman Allah, dan bahkan tidak mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau tanpa hikmat, kemungkinan besarnya kita akan gagal mengenal Tuhan. Kita akan gagal mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita gagal mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita juga akan gagal melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan? Mengerti saja tidak. Oleh karena itu perlu hikmat.
Untuk mendapatkan hikmat ini, maka bertekunlah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, masih juga di dalam ayat yang ke-15, bahwa firman Tuhan itu akan menuntun kita kepada keselamatan. Dikatakan bahwa dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi firman Tuhan memberikan kepada kita jaminan keselamatan. Firman Tuhan akan memimpin kita kepada jalan yang benar. Firman Tuhan akan menunjukkan kepada kita jalan yang dapat memberi kepastian bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Tanpa keraguan lagi, saudara. Ya. Jadi ketika kita tahu bahwa firman Tuhan sedang menuntun kita kepada jalan keselamatan, maka kita tidak akan pernah meragukannya. Tapi kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah tahu bahwa firman Tuhan menjamin kita kepada keselamatan. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak pernah mempelajarinya? Bagaimana kita tahu kalau kita tidak pernah membacanya? Bagaimana kita tahu kalau kita tidak pernah mendengarnya? Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mengertinya? Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita bertekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Kalau kita mau selamat, baca kitab suci. Kalau kita mau selamat, renungkan kitab suci. Kalau mau selamat, lakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan dalam kitab suci atau firman Tuhan. Inilah dua hal, ya. Bagi kita yang Rasul Paulus menyatakan kepada kita kenapa kita harus berpegang teguh kepada kebenaran yang sudah kita terima, ya, yang sudah kita pelajari, yang sudah disampaikan oleh para pelayan-pelayan Tuhan. Yang pertama adalah karena firman Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Yang kedua, firman Tuhan memimpin kita kepada keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk tidak ragu dan berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu memberikan kepada kami hikmat, dan firman-Mu juga memberikan jaminan kepada kami untuk keselamatan kami. Berkati kami semua ya Tuhan dalam semua aktivitas yang akan kami lakukan hari ini. Tuntun kami, sertai kami Tuhan. Kontrol hati, pikiran, dan perasaan kami supaya hidup kami selalu tertuju hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan totalitas kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Dan pada akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semangat bersemangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi.